Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menanya nih ya, bagaimana nih bro ya, saya ingin menghafalkan atau mengingat begitu lama ya, angka-angka yang begitu panjang gitu ya, seperti kata sandi, mungkin nomor rekening mungkin ya, atau nomor KTP, atau kata tulisan atau angka, panjang, pokoknya begitulah. Bagaimana cara mengingatnya? Karena saya masih pelupa nih kayaknya. Tolong dong bantuannya. Boleh? Jadi gini, ini namanya mungkin bisa disebut dengan metode chunking ya. Jadi untuk metode chunking ini ya, ini asal-usulnya mungkin dari pasakata dulu ya. Jadi bagaimana sih yang disebut dengan pasakata? Jadi ini memasangkan angka dengan kata dengan gambar gitu ya. Jadi kalau kita punya angka dari 0 sampai 9 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini bisa kita imajinasikan. Memang untuk awalnya sedikit sulit, tapi kalau sudah terbiasa dan kita mau melakukannya, insya Allah pasti bisa ya. Jadi kita ibaratkan dulu ya, kita berimajinasi seperti ini ya. Kalau kita lihat 0 itu kalau kita imajinasikan, kita penyek-penyek sedikit ya, itu menjadi sebuah kotak gitu ya. Angka 1 kalau kita tambah garisnya itu nanti akan menyerupai huruf T gitu ya. Kemudian angka 2 kalau kita putar gitu ya, kita putar sedikit nanti kayak seperti huruf N ya. Tapi kalau angka 3 kita balik itu kayak huruf M. Kemudian kalau 4 kita balik itu seperti angka 4. Kemudian kalau angka 5 kita jungkir balikan, diimajinasikan. Kemudian kita hapus yang bagian cembungnya, kita tambahin sedikit, ini seperti huruf L, 5 ya. Kemudian 6 kita balikan juga si 6, ingat, imajinasi ya. Jadi 6 itu mirip huruf J nanti ya. Terus angka 7 kalau kita balikan, kemudian kita kasih garis, itu akan menyerupai huruf K gitu ya. Angka 8 kalau bagian atas dan bawahnya kita potong, ini akan menyerupai huruf H nantinya ya. Angka 9 tentu saja ini menyerupai huruf G. Jadi dari angka kita ubah menjadi alfabet gitu ya. Kemudian kalau kita imajinasikan lagi nih, kotak itu kalau kita lihat di dalam kulkas itu akan mirip seperti apa. Kemudian yang tadi huruf T seperti apa, yang huruf K, huruf H, sama huruf G seperti apa, gitu ya. Ini yang kotaknya seperti huruf S ya, atau S. Kalau ingat S berarti ingat yang ada di dalam kulkas. Yang huruf 1, angka 1 jadi T tadi ya. Kemudian ada N, ada M, ada L, ada J, ada K, kemudian ada H, dan ada G, gitu ya. Kita imajinasikan S tadi apa? Es batu ya. Ingat es batu. Jadi kalau ada huruf T, ingatnya teri, ikan teri. Kemudian kalau huruf N kita ingatnya nuri ya, huruf nuri. Kemudian kalau M ingatnya mie, makanan favorit ya. Kemudian P ingatnya pir. Kemudian ada huruf L itu labu. Kemudian ada huruf J ingatnya jari jemari. Kemudian ada K ingatnya kue. Kemudian H ingatnya hero. Kemudian G ingatnya Gary di film SpongeBob ya. Jadi kita ubah angka jadi alfabet, alfabet berubah menjadi gambar. Dan tidak cukup sampai di sini. Setelah kita berimajinasi, ingat huruf kapital ya. Ingat kapital, ingat gambar. Kemudian kita lihat seperti ada angka 0 sampai 19 dulu ya. Ini bisa dilanjut mungkin sampai nomor 100 atau ribuan juga bisa. Saya contohkan sampai 19 dulu ya. Kemudian kalau kita lihat angka 0, ingat 0 itu seperti S. Kalau ingat 1, teri, N, nuri, M, mi. Jadi yang dihafalkan adalah huruf kapitalnya. Oke? Jadi yang dihafalkan adalah huruf kapitalnya saja. Gitu ya. Ada misalkan ada taji. Kalau taji itu kapitalnya huruf T dan huruf J. Jadi kalau T itu angka 1,
Kalau J itu angka 6. Jadi kalau ada taji 1 dengan 6 berarti 16. Ini harus dihafalkan. Bebas cara menghafalnya seperti apa. Tapi kalau sudah hafal, ini seumur-umur Anda akan hafal gitu ya. Oke, kita praktekkan ya. Praktekkan tadi kan ingin menghafal angka yang begitu panjang atau nomor yang begitu panjangnya. Nah, hafalkan nomor ini. Mungkin bisa hafal nomor-nomor ini ya. Sekarang hafal, besok hafal, besok hafal, besok nggak tahu ya. Pasti lupa. Mungkin lupa tengahnya, lupa belakangnya, atau bahkan lupa depannya. Atau yang paling parah, sama sekali nggak ingat. Tapi ini ada jurusnya. Yang pertama, karena mereka masih bersatu, kita pisahkan. Semakin sedikit, semakin mudah dihafal, gitu ya. Ini namanya metode chunking ya. Jadi dipisah terlebih dahulu, 2 angka. Ini akan membuat otak kita jauh lebih ringan gitu ya untuk menghafal dibanding angka yang pertama tadi. Jadi kalau angka yang barisan kedua, ini akan jauh lebih ringan otak kita. Tapi akan jauh lebih ringan lagi kalau kita menggunakan pasakata yang tadi, gitu ya. Misalkan 87. 8 itu H, 7 itu K, berarti HK gitu ya. Kemudian 34, 3 itu M, P itu 4 gitu ya. Kemudian 56, 5 itu L, 6 itu J ya. Jadi kita konversi dengan yang sudah diterangkan tadi. Misalkan yang paling ujung tuh ya, 97, 9 itu G, 7-nya K. Jadi G, K. Setelah kita konversi angka menjadi huruf gitu ya, yang kapitalnya saja, kita ubah dalam otak kita menjadi gambar. Ingat, otak kanan itu adalah berhubungan dengan gambar. Kita rubah nanti ya menjadi gambar. Tapi sebelum gambar, kita lihat kata-katanya dulu ya. Misalkan HK, mungkin imajinasi kita HK hakim. HK hakim. Nah, ada hakim ya. Kemudian MP kita sebut aja map atau map. Kemudian LJ bisa sebut lajur, KM misalkan bisa kamar, kemudian NP bisa napi. Kalau LJ masih tetap lajur ya. PL pil mungkin ya, PIL tapi ingat kapitalnya ya. Kemudian KL bisa kali, dewa kali ya yang ada di India ya. Kemudian MS mas ya. Mas bukan mas tapi mas. Kemudian GK mungkin giok. Kemudian kita imajinasikan menjadi sebuah gambarnya tahapan yang terakhir itu imajinasi. Ada hakim, kemudian hakimnya sedang membawa map. Mapnya itu adalah map mengenai jalur menuju ke kamarnya napi. Tapi napinya lagi di jalur untuk membeli pil mungkin ya, untuk membeli pil. Untuk siapa pilnya? Untuk dewa kali ya. Untuk dewa kali, ini ada gambarnya dewa kali demi mendapatkan emas dan giok. Oke ya. Setelah berubah menjadi gambar, maka secara otomatis kita tadi lupa angkanya berapa saja. Karena di dalam otak kita sekarang sudah ada gambar, yaitu gambarnya ada hakim, kemudian ada map, hakim membawa map ke jalur kamar, kamarnya kamar napi, napinya lagi di jalur untuk membeli pil, pilnya untuk dewa kali demi mendapatkan emas dan giok. Itu ceritanya. Kita permudah lagi sekarang, mulai dari gambar. Tadi ada apa? Kita ulangi. Ada hakim membawa map atau peta ke lajurnya narapi dana, tapi narapidananya lagi di jalur untuk membeli pilnya untuk dewa kali demi mendapatkan emas dan giok. Ini berupa gambar semua. Kemudian kita konversikan menjadi bentuk cerita ya, atau berupa kata-kata ya. Ada hakim membawa map menuju lajurnya kamar napi, napinya di lajur untuk membeli pilnya untuk dewa kali, dewa kalinya demi mendapatkan emas dan giok. Kita lihat huruf kapitalnya ya, ada HK, ada MP, ada LJ, sampai ada GK. Lalu kita konversi ke dalam bentuk huruf, bukan huruf ya, maksudnya angka. Nah, angkanya seperti ini kan,
ketahuan. Berarti ada 87, 34, 56, 73, 24, 56, kemudian 45, 75, 30, 97. Ingat, kalau GK, G itu 9, K-nya 7. Kalau 45 berarti P itu 4, 5-nya itu L, gitu ya. Jadi kita rubah konversi. Maka untuk menghafal 87, 34, 56, 73, 24, 564, 57, 530, 97 itu akan menjadi lebih mudah. Itu caranya yang disebut dengan metode Chan King. Gampang kan? Tentu saja gampang. Wow, mantap. Sekarang saya tahu bagaimana caranya menghafal kata-kata atau angka yang begitu panjang. Ternyata menggunakan metode Chan King dan pasak kata, gitu ya. Terima kasih telah berdiskusi ya. Terima kasih juga kepada para penyimak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tambah pintar, tambah cerdas, dan makin luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.